Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita simak dulu bacaannya. Sekarang ayat 78, yang di rumah yang ikut bergabung di YouTube maupun di TikTok bisa sambil dibuka Al-Qur'annya. Kita bersama membaca. Saya dahului dulu, baru nanti jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 78. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Baik, sampai situ. Kita awali dengan Al-Fatihah, At-Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, saya dulu. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawm. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان
وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين Baik, kita bahas dari makna dan penjelasan para mufassir tentangnya. Kemudian ayat beralih untuk menceritakan nabi berikutnya, yaitu Nabi Dawud dan Sulaiman, ya. Wa dan Dawuda, Nabi Daud, wa dan Sulaimana, Nabi Sulaiman. Ittakala yahkumani, keduanya menghukum atau dimintai hukum, ya, tentang suatu masalah. Yaitu masalahnya apa? Fil harthi, tentang sengketa lahan, ya. Sengketa lahan, al-harth itu pertanian. Harth itu lahan pertanian. Saya terjemah dulu. Idh nafashat, takala nafashat. Nafas itu lepas tanpa terkendali. Di malam hari, itu kambing, ya. Jadi an-nafs itu artinya kambing yang terlepas tanpa pengawasan pemiliknya, itu disebut an-nafs. Ya, jadi nafasat ketika kambing itu lepas tanpa kontrol dari pemiliknya. Fihi, di perkebunan itu, di ladang itu. Ya, ghanam itu apa? Kambing, al-qaum, satu kaum. Itu.
Wa dan kunna kami ya li terhadap hukmihim ya penghukuman dua nabi itu terhadap mereka ya syahidin apa maha menyaksikan, tahu kejadiannya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Daud dan Sulaiman hidup satu zaman ya. Hidup satu zaman, masing-masing Allah berikan keutamaan. Jadi ada kelebihan satu nabi dibanding nabi yang lain ya. Jadi sama seperti bukan sama ya kayak ayat Al-Qur'an. Saya kadang ditanya Ustadz, itu kan ada dalil-dalil yang menjelaskan satu ayat, satu surat memiliki keutamaan. Apa berarti kemudian ada ayat surat yang lebih baik daripada ayat yang lain? Itu para ulama terbagi dua. Pendapat pertama, semua ayat Al-Quran sama. Nah, artinya karena semuanya adalah firman Allah, gitu ya, sama. Nah, kemudian yang kedua, sama tetapi ada perbedaan dari sisi masing-masing gitu. Jadi masing-masing ayat contohnya ya kayak surat Al-Fatihah punya makna tersendiri, punya fadilah sendiri gitu ya. Kemudian kalau surat Al-Lahab itu murni menceritakan Abu Lahab gitu ya. Terus surat Al-Ikhlas dari sisi ketauhidan gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan diantara semua kelebihan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran secara umum itu punya kelebihan, tapi masing-masing punya kekhususan. Demikian juga para nabi gitu. Jadi tidak bisa membandingkan ini nabi ini lebih bagus daripada nabi ini, sebenarnya begitu. Karena masing-masing nabi yang saya maksud adalah rasul ya. Rasul ya, bukan nabi yang biasa. Rasul itu karena mereka diutus pada satu kaum yang punya karakter sendiri gitu. Pada zaman yang berbeda, pada letak geografis yang berbeda, sehingga punya kelebihan-kelebihan. Nah, di sini Allah tidak bermaksud membandingkan antara Daud dengan Sulaiman, ya, karena ini hanya dalam satu masalah gitu. Ya, Sulaiman punya kelebihan di penguasaan terhadap masalah gitu, dan Nabi Daud punya kelebihan nanti di kekuatan zikirnya, bagusnya bacaannya, sampai nanti gunung-gunung, burung pun kalau mendengar Nabi Sulaiman lagi membaca Zabur, mereka ikut menirukan dengan bahasa yang kita tidak tahu. Ya, burung itu ikut berzikir, gunung-gunung pun ikut. Gitu. Jadi yang itu tidak dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nah, tapi Nabi Sulaiman punya kelebihan, dia punya kewibawaan ya, dengan izin Allah yang bisa tunduk kepadanya angin gitu. Tunduk pula para setan gitu. Nah, jadi ya jin, setan, jadi masing-masing punya kelebihan-kelebihan. Nah, ini Allah kan lagi menceritakan bahwa ini kan ayat surat kan turun pada Nabi Muhammad. Nah, ini secara umum di surat Al-Anbiya Allah lagi membuktikan kepada para pembacanya, para pengingkarnya itu, bahwa Nabi Muhammad yang kalian ingkari ini tahu loh ini semuanya ini. Kisah-kisah Nabi terdahulu yang kalian tidak mengenalnya gitu. Karena ini bagian dari ijaz. Ijaz itu apa? Cara Allah untuk melemahkan penentang dakwah gitu. Kan Nabi ummi, bagaimana seorang yang ummi bisa tahu? Nah, itu ya. Jadi maka Allah ceritakan di sini, dan Nabi Daud serta Sulaiman ketika keduanya menghukumi kasus di sebuah ladang. Jadi kejadiannya ada ladang anggur. Kalau di tafsir Ibnu Katsir disebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwa yang ladangnya adalah ladang anggur ya. Jadi dirusak oleh kambing ya. Nah, kalau zaman siki yel-yelannya ya ana dome wedhuse benden ya kalau zaman siki. Aja menyong itu. Wong siki kan ya gue. Kayak pada saya pernah sih ngelihat ada pendengar gitu ya. Ayam nemblek di teras. Domonge bola-bali domongi ya jong menyong me ayame ngono gitu. Loh ya kan ayammu kowe diumbar ya itu ya. Tapi kan kadang-kadang orang kayak gitu ya. Kadang-kadang kehidupan dinamika kehidupan bertetangga gitu. Ya itu. Lah mereka bertengkar dihadapkan kepada siapa? Tapi tengkarnya tidak seperti itu. Tapi intinya kambing itu merusak sampai tanaman anggurnya rusak. Dihadapkan kepada dua nabi itu, pertama yang memberi solusi siapa? Nabi
Daud. Ya, Nabi Daud memberi solusinya gimana dalam dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir juga oleh Imam As-Sa'di ya, diterangkan Nabi Daud mengatakan karena kerusakannya besar ini setara dengan harga kambingnya. Maka semua kambing milik kaum ini diberikan kepada pemilik ladang. Itu Nabi Daud. Nah, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan tidak begitu saudaraku, bukan begitu akhi. Tapi kata Nabi Sulaiman, ini kambing ini diberikan kepada yang pemilik lahan, tapi tidak kepemilikannya, hanya sementara silahkan dimanfaatkan bulunya, diambil bulunya, diambil susunya. Nah, tetapi hukuman bagi yang punya kambing adalah memperbaiki kebun anggurnya. Diperbaiki kebun anggurnya sampai bagus lagi seperti sedia kala. Kalau sudah, maka kambingnya diserahkan lagi kepadanya. Nah itu. Jadi ini solusi yang sangat sangat bijaksana gitu. Dan ini yang Allah puji nanti di ayat berikutnya. Fafahamna, kami berikan apa? Fafahamna, kami berikan pemahaman yang mendalam, keluasan kepada Nabi Sulaiman. Jadi kisahnya begitu. Kedua-duanya benar, tetapi pendapatnya Nabi Sulaiman lebih menenteramkan kedua belah pihak. Jadi tidak kemudian kambingnya diberikan semua, tapi kambingnya silakan dipakai selama masa rehabilitasi lahan ini. Luar biasa kan ilmunya gitu. Mesti nggak kepikir ke kita kan, tapi ternyata itu dengan kedalaman ilmu yang Allah berikan kepada Sulaiman. Kemudian wakullan, masing-masing dari kedua nabi itu ataina, kami berikan hikmah wa ilma, dan ilmu. Jadi ini bukan dalam rangka membandingkan, masing-masing ada hikmah dan ilmunya, ya kan? Kemudian wasakharna, kami tundukkan ma'a Daud, bersama Daud, al-jibal, gunung-gunung, ya. Yusabbihna, yang bertasbih bersama Daud, wat-tair, dan burung-burung. Jadi kalau dalam tafsir disebutkan Nabi Daud ini suaranya sangat merdu, ahli dzikir, ahli ibadah. Ya, jadi gini, ini kan mengandung makna apa? Suara merdu tidak cukup. Kalau tanpa dibarengi dengan kedalaman spiritual dan keimanan, itu kemerduan suaranya tidak sampai ke hati, paham nggak? Halo? Ya, jadi tidak mesti orang yang suaranya merdu baca Quran itu orang itu masuk di hati, enggak. Jadi ternyata Nabi Daud itu satu ahli ibadah, berarti kedalaman spiritual, kedua ahli dzikir, ya, terus bacaannya bagus, wah ini udah. Sehingga burung pun dalam tafsir ketika lewat mendengar Nabi Daud lagi berzikir atau baca Quran ikut bertasbih, ya, ikut memuji Allah. Bahkan gunung-gunung pun mengikutinya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Saking merdunya suaranya Nabi Daud. Sampai suatu saat diriwayatkan, kalau nggak salah lewat Ibnu Abbas, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, sampai suatu saat Rasulullah SAW lewat di rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Ya, mendengar Abu Musa al-Asy'ari sedang baca Al-Quran begitu merdunya. Ya, maka kemudian Nabi berhenti dan mengomentari bahwa bacaanmu ini sangat bagus, sama seperti, ya bukan sama, bagaikan ya, bacanya Nabi Daud alaihissalam. Gitu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini ya, dipuji oleh Rasulullah karena keindahan suaranya. Gitu. Dan ini menjadi dalil secara umum sebenarnya, ya orang berusaha boleh belajar, bahkan bukan boleh, memang Rasulullah aja memuji orang yang bacaan Al-Qurannya bagus. Nah, jadi kalau memang kita mampu dan punya modal suara yang bagus gitu, ya jangan berhenti cuma belajar bacanya tok, tapi berusaha memperbagus bacaannya, suaranya itu. Tapi sing duwe modal, itu loh,
Karena sing di modal-modal kayak apa, kayak nyong ya, model kayak apa ya, kayak gue bae suaraku. Tapi kalau kayak Mas Agus ini, dia Agus. Nah, ini Mas Agus ini memang udah punya modal suara, ge. Alhamdulillah. Coba kalau gaulnya sama tukang dangdutan ini, tadi ini penyanyi dangdut ini. Alhamdulillah, dekat masjid, jadi kebagusan suaranya itu digunakan pada tempatnya. Wah. Dengan apa? Membaca Al-Quran, ya kan? Adzan. Dulu itu masjid ini baru dibangun, yang menggetarkan masjid ini 2 kakak beradik, Mas Tikno dan Mas Agus. Itu adzannya gaya Mekah semua itu. Padahal urung tau Mekah gue. Tapi adzannya Masya Allah. Itu ya. Iya, pemaning maringana insya Allah itu. Jadi kalau yang punya modal-modal kayak gitu, Mas Aldi gitu, Ustadz Huda, Mas Sukma itu, ya itu. Tapi kayak nyong di model-model apa ya kayaknya Pak Iwan apa maning kayak Pak Iwan kayak suaranya ya memang kita bukan di situ. Gitu ya. Jadi saya ya telinga saya udah sering mendengar bacaan-bacaan orang bagus-bagus, tapi harap tiru gue angel ya, memang suaranya begini gitu. Tapi ada orang yang ya belajar sedelah dasar punya modal suara bagus itu. Lah maksud saya Rasul aja memuji Abu Musa al-Asy'ari dan Nabi Daud aja dipuji oleh Allah. Nah, artinya gini, kalau orang punya bacaan yang bagus, didasari iman yang baik dan ibadahnya juga baik, bacaannya aja bisa menggetarkan alam gitu ya. Tadi burung-burung, ya mereka bertasbih dengan cara yang kita tidak tahu gitu ya. Jadi Masya Allah itu kalau bacanya. Kita juga kalau diimami orang yang bacanya bagus ya betah gitu. Tapi nanti bacanya rapik, suaranya lirih gitu kan. Waduh gitu kan. Ya dari Selawatuk gitu kan. Gitu ya. Jadi itu ya. Itu Nabi siapa? Daud. Wa kunna fa'ilin, dan kami benar-benar melakukan itu. Artinya Allah yang mengatur itu. Sekali lagi ini bagian dari mukjizat ya. Dan mukjizat itu bukan murni dari para nabi, tapi memang anugerah dari Allah, dan itu kekuatan Allah. Wa kunna fa'ilin, kami yang melakukan itu, bukan Nabi Daud secara zat, bukan nabi. Memang Allah membuat gunung-gunung itu, burung-burung itu mengikuti tasbihnya atau zikirnya Nabi Daud, bukan karena sebatas zat kebagusan suaranya Nabi Daud. Paham nggak maksudnya? Gitu. Jadi ya itu makanya kalau yang punya suara bagus lah coba dimanfaatkan untuk itu. Saya kadang-kadang kenapa ya suaranya apik-apik malah pada kurang nyanyi tok kayak gitu ya. Coba kalau untuk baca Quran itu Masya Allah gitu ya. Gitu ya. Kadang-kadang sregep banget belajar Al-Quran, modal suaranya kurang apik gitu. Kadang-kadang begitu. Ya bukan berarti itu menghalangi, itu tetap gitu. Tapi kalau coba suaranya bagus ya kan, terus kedalaman spiritualnya, ibadahnya Masya Allah gitu ya. Ya kayak Mahasantri Fastabiqul Khairat lah, gitu, Masya Allah. Ya, setiap hari tahajud, zikir pagi, zikir sore, wah suruh ngadan wis pada kumpul nang masjid gitu ya. Bar sholat orang langsung bubar, langsung nungguin gitu, Masya Allah ya. Mudah-mudahan orang suwe kayak gue. Artinya siki urung pati ya gitu. Harapannya kan begitu kan, orang narsing masbuk gitu kan. Begitu masuk masjid langsung cari soft paling depan, sholat apa? Tahiyatul masjid, terus murojaah sambil nunggu qomat. Masya Allah. Itu Mas Santi Fastabiqul Khairat banget itulah. Ya orang kumpul nang pinggir lawang, orang gue orang. Nah itu ya itu. Bar sholat subuh langsung diam di tempatnya ya supaya jadi saksi, tidak bergeser. Ya, dan mas santri putrinya juga sama, tidak. Kemudian setelah sholat subuh malah mundur ngeliat lendean, enggak. Tetap di tempatnya, Masya Allah. Ya, itu ya. Ya, setahu saya begitu, walaupun nyatanya saya nggak tahu. Gitu ya. Setahu saya begitu, gitu ya. Jadi, Masya Allah itu. Baik, lanjutannya. Wa'allamnahu, dan kami ajarkan kepada Nabi Daud son'ata,
cara membuat labusin. Labus itu baju besi. Ya. Lakum digunakan untuk kalian sebagai lituhsinakum, untuk membentengi. Hason itu menjaga, membentengi kalian dalam apa? Mimbaksikum, dari peperangan kalian. Ya, peperangan di sini dengan bahasa ba's. Ba's itu artinya bukan peperangan sebenarnya, tetapi sesuatu yang sangat berat, membutuhkan effort luar biasa, itu ba's. Jadi itu menunjukkan perang itu nggak mudah itu. Perang itu betul-betul menyengsarakan. Perang itu betul-betul apa? Menyengsarakan. Jadi kayak nenek moyang kita kan sudah sering perang lah itu. Jadi kalau kata Prabowo itu, we know war. Saya sampai hafal itu sambutan dia. Kami tahu perang itu. Ya, kami perang berkali-kali gitu. Jadi nggak suka perang itu. Jadi jangan anggap kami nggak punya pengalaman perang. Ini perang itu tidak mengenakan itu. Jadi hindari perang lah gitu. Intinya kan begitu. Jadi ba'sikum. Ya. Jadi dalam tafsir memang para ulama terbagi dua ya. Pertama, ya betul-betul wa'alannahul lahul hadid. Kami lunakkan untuk Nabi Daud. Jadi salah satu mukjizat Nabi Daud ya bahasa mudahnya secara zahir besi dipegang lunak gitulah. Itu pendapat yang pertama. Ya. Artinya Nabi Daud diberi kelebihan ya melunakkan besi. Yang kedua, karena di sini ayatnya wa'allamnahu san'ata. Kami ajarkan teknik cara. Jadi Nabi Daud itu diberikan oleh Allah ilmu bagaimana melunakkan besi gitu. Dengan teknologi yang sekarang dipakai, itu yang pertama menemukan Nabi Daud. Jadi zaman dulu itu orang perang, itu baju perangnya ya besi gede-gede lah gitu, sehingga berat banget. Itu kan, masih ingat enggak baju perangnya ya orang zaman kayak termasuk baju perangnya orang Inggris itu, yang pakai kuda itu kan nggak melaku angel banget kayak, ya kan? Tapi ya perang tidak efektif. Lah berikutnya kita pernah lihat kan baju perang yang model rantai ya, tahu nggak? Yang rantai itu jadi lebih, lah itu jadi lebih kecil-kecil ya. Jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir disebutkan Nabi Daud ini punya kemampuan teknik yaitu menganyam besi gitu. Artinya besi yang begitu kuat bisa dibikin kecil-kecil seperti anyaman. Itu dalam tafsirnya begitu. Jadi kalau yang pertama ya apa adanya, memang Nabi Daud bisa melunakkan besi. Ya, itu yang zaman kecil kan kita taunya itu ya, wah gitu kan. Tapi yang kedua ternyata penafsirannya Nabi Daud diajari oleh Allah teknologi melunakkan besi dibentuk semau yang dimau gitu. Maksudnya bisa dibentuk dengan berbagai macam bentukan. Termasuk labus. Labus itu baju perang. Jadi teknik berarti baju perang pertama yang dibentuk begitu nyaman dipakai gitu dan tahan terhadap senjata tajam adalah teknologinya siapa? Nabi Daud, gitu maksudnya. Ya. Dan itu tentu laduni berdasarkan petunjuk dari Allah. Begitu dalam, bisa dibuka di tafsir Ibnu Katsir juga penjelasannya begitu. Kesimpulannya begitu. Penjelasannya panjang tapi kesimpulannya begitu. Kemudian sampai mana tadi? Fahal antum syakirun, maka apakah kalian bersyukur? Nah, ini sindiran. Harusnya kalian bersyukur gitu. Tapi dengan kalimat fahal antum syakirun itu. Apakah kalian syakirun? Syakirun itu benar-benar bersyukur, bukan sekedar tashkurun. Kalau tashkurun itu kata kerja. Tapi ini syakirun fi isim fa'il. Jadi penjelasan para ulama kalau isim fa'il menunjukkan sudah menjadi karakter. Ya, jadi alladzina amanu dengan al-mu'minun itu beda. Alladzina amanu orang yang beriman bisa kafaru gitu. Tapi kalau al-mu'minun itu orang yang imannya sudah menjadi karakter. Maka qad aflahal mu'minun gitu. Jadi perbedaan isim fa'il dengan kata kerja adalah isim fa'il itu sudah melekat. Jadi fal antum syakirun. Nah, itu jadi apakah kalian bersyukur? Maksudnya sindiran, harusnya dengan begitu kalian bersyukur gitu. Ini nyindir siapa kalau gini? Ya Bani Israel juga, karena yang mengagung-agungkan King David siapa? Nabi Daud, ya kan? Nah, ini kan benderanya
Israel kan bendera King David itu. Ya, kemudian ayat berikutnya ayat berapa? 81. Tadi Allah menjelaskan jadi gini, dalam masalah ibadah bacaannya bagus, kemudian burung-burung dengan gunung-gunung saja ikut bertasbih mendengar bacaannya dan memiliki teknologi pelunakan besi untuk dibikin baju besi. Ya wallahu alam mungkin baju besi saat itu termasuk rumit cara gawene mungkin itu ya dibanding peralatan yang terbuat dari besi yang lainnya gitu ya. Jadi teknologinya didapatkan begitu. Kemudian ayat beralih bagaimana kelebihan Nabi Sulaiman. Wali Sulaimana dan kepada Nabi Sulaiman ar-riha. Allah apa? Tundukan ar-rih, angin asifah yang sangat besar, tajri yang berjalan angin itu. Tajri itu asalnya dikata jaro ya jri, berlari, berjalan dengan cepat itu tajri. Ya. Jadi angin ini berhembus bi amrihi menurut perintahnya Nabi Sulaiman ilal ardi ke bumi allati barokna fiha yang kami berkain yaitu bumi Syam. Jadi Nabi Sulaiman itu bolak-balik dari tempatnya ke Syam itu pakai angin. Wallahu alam seperti apa teknologinya itu. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan jadi Nabi Sulaiman ini membuat hamparan dari kayu. Nanti segala keperluannya dinaikkan ke kayu itu. Dan nanti kayunya ketiup angin bisa terbang sampai ke Syams itu. Jadi wallahu alam ya, itu penjelasan Ibnu Katsir pada zaman itu. Paham enggak? Iya, ya mungkin ini ya wallahu alam saya enggak berani mentakwilkan ya, tapi ya karena ini kan kayak pesawat ternyata kan bukan kekuatan dorong tok kan, tapi juga sebenarnya pesawat terbang itu terbang karena dorongan apa karena angin? Angin, aerodinamis itu. Jadi memanfaatkan kayak layangan kan? Layangan itu kan kita hanya narik tok tapi dia diterbangkan oleh angin. Jadi memang Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman angin bisa menerbangkan sesuatu. Jadi, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir hanya sebatas itu. Jadi Nabi Sulaiman membuat hamparan dari kayu, nanti naik di atasnya dengan berbagai keperluannya, kemudian berangkat ke Syam terbang. Ya, dan dalam riwayat ketika terbang begitu, burung-burung kumpul di atasnya, menaunginya supaya tidak kepanasan sampai nanti ini. Tapi ini penjelasan para mufassir, bukan penjelasan ngaku-ngaku Habib teman. Itu ngeri lagi. Saya tadi baru nonton 2. Astagfirullah nanti itu jadi Habib siapa katanya disuruh masuk surga nggak mau. Saya masih punya teman di neraka ini. Wahai neraka, keluarkan dia. Kalau enggak, tak padamin kamu. Habib. Dan ngisi banget ya. Ya ini qadarullah hikmahnya ya ada kasus begini. Jadi kita tahu bualan-bualan mereka. Dulu kan nggak ngerti ada kisah-kisah separah itu. Itu tadi yang saya dengar seperti itu sama satu lagi yang pembelaannya itu zaman sekarang orang memfitnah Nabi, menuduh Nabi. Siapa yang memfitnah Nabi, menuduh Nabi? Enggak ada. Memfitnah keturunan Nabi. Enggak ada yang memfitnah keturunan Nabi. Siapa yang memfitnah keturunan Nabi? Kamu keturunan Nabi Udu. Halo? Ngaku-ngaku. Paham enggak? Bukan memfitnah keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi benar, pasti dimulyakan. Ya, bukan memfitnah, tapi mendudukan perkara. Kowe udah turunan Nabi, kok ngaku-ngaku Nabi. Ya, alhamdulillah jenggot Nabi ada sehingga bisa dicek DNA-nya. Tuh, mereka nggak berkutik. Kalau memang mereka betul-betul Nabi, kenapa ngumpul dengan Indonesia tok? Lalu di Pakistan kan orang Islam terbanyak sekarang. India banyak. Halo? Di semua negara Timur Tengah nggak ada Habib. Indonesia tok. Dan Habib apa pernah membanggakan Mekah dan Madinah melebihi Tarim? Enggak ada. Nabi apa? Habib. Mereka membanggakan Tarim itu melebihi. Katanya debu di Tarim, pasir di Tarim itu dijual. Karena bisa sebagai Rasul aja nggak pernah nyebut Tarim.
Itu ya, itu. Masya Allah. Jadi bualannya tambah margi banget itu loh. Saya lihat kok pada manut ya wong Islam ke? Ya kayak gitu. Lah kan kalau orang pakai akal sehat, Pak, kan nggak mungkin lah diceritani Habib siapa mukodam apa sama kayak. Semalam itu bertemu Allah Mi'raj 70 kali. Ya nggak mungkin, Nabi aja seumur hidup sekali. Ya, semalam 70 kali loh. Tuh. Terus Habib siapa bisa memadamkan neraka jahanam. Wah, bisa ngusir mungkar, nakir, gara-gara dia mati, di sebelahnya dikubur ahli maksiat. Tiap malam disiksa, ini yang Habib ini terganggu, terus datangi. Mungkar nakir, pergi kau, jangan kau siksa. Wah, jadi katanya orang maksiat banyak pun kalau dikubur sebelahnya Habib itu dapat wah, ngedebu saya ngetupur saya gitu. Ya, tapi kok ya nasing percaya dan pembelanya Masya Allah itu pembelanya kok bisa ya gitu-gitu ya alhamdulillah sih kita bukan termasuk yang percaya gitu-gitu jadi kita nggak ada masalah sih tapi melu gedek juga gitu kok orang kita di Lomboni kok pada masalahnya mereka gaya hidupnya luar biasa kayak sugi-sugi banget itu semuanya. Ente berapa juta buat Rasulullah nih? Gitu. Arab Maulidan 25 juta ya, sapi satu buat Rasulullah. Baik, kembali ke sini. Sampai mana tadi? Kemudian wa kunna dan kami bikulli syai'in terhadap segala sesuatu apa? Alimin, maha mengetahui. Kemudian wa minasyayatin dan juga sebagian setan-setan. Man ada yang mampu yaghusuna menyelam lahu untuk membantu Sulaiman. Jadi ternyata setan ada yang ahli menyelam yang bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk mengambil sesuatu dari dasar lautan. Wa ya'maluna dan mereka bekerja amalan suatu pekerjaan dan juga duna dalik yang lain-lainnya. Jadi dalam tafsir ada yang menyebutkan termasuk disuruh Nabi Sulaiman membangun bangunan gitu ya. Kemudian disuruh mengambil hal-hal yang penting di dalam lautan begitu. Jadi menurut perintahnya Nabi Sulaiman. Tapi ini jangan dikaitkan dengan Roro Jonggrang ya. Bangun candi dalam semalam dengan bantuan jin gitu ya gitu. Termasuk Borobudur itu jangan-jangan kuil Sulaiman di Borobudur kan ada yang begitu dulu itu ya nggak ada hubungannya gitu kan karena jelas ini daerahnya Syam ya allati barokna fiha itu Syam yang kami berkahi bukan di Magelang ya itu beda gitu ya jadi sampai mana tadi? Ya, wa kunna dan kami lahum terhadap mereka hafidhin menjaga. Jadi dalam tafsir disebutkan ada juga setan yang kami belenggu sehingga tidak bisa menyakiti Sulaiman gitu ya. Ada yang menjelaskan semua setan nurut pada perintahnya Nabi Sulaiman itu. Di sini pakainya bahasanya syayatin bukan jin, Pak. Artinya setan itu kan jin yang angel diatur. Itu saja tunduk. Paham enggak maksudnya? Jadi Nabi Sulaiman itu bukan sekedar bisa nyuruh jin, tapi bisa nyuruh setan. Setan kan dari kata syatona. Syatona itu al-bu'tu anil khair wa tamarrud, jauh dari kebenaran dan suka menentang. Jadi setan dari bangsa jin itu adalah jin-jin yang angel diatur ngokarepe dewek aja nurut sama Nabi Sulaiman dan tidak punya kemampuan untuk membantah itu. Karena Nabi Sulaiman dilindungi wa kunna lahum hafidhin, menjaganya. Sehingga setan-setan ini nggak mungkin bisa menyelakakan Nabi Sulaiman. Baik. Kemudian berikutnya 1-2 ayat lagi selesai ini. Wa Ayyuba dan berikutnya Nabi Ayyub. Siapa Nabi Ayyub? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Tafsir Sa'di disebutkan Nabi Ayyub itu dulu kaya raya, Pak. Kaya raya, punya peternakan dan punya perkebunan yang sangat luas dan anaknya banyak. Jadi terus Allah uji dengan apa? Habis semua. Tidak hanya itu, ditimpa penyakit
kulit yang sangat bau. Ya, jadi sampai nggak kuat semuanya, sampai tinggal sendiri. Habis semua. Nabi loh. Halo? Nabi loh. Itu. Artinya ujiannya, ya ketika Nabi ditanya kan, man asyadul bala, siapa yang paling berat ujiannya? Maka yang asyadul bala al-anbiya, yang paling berat ujiannya para Nabi, fal amsal. Kemudian berikutnya. Artinya seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Jadi memang semakin berat iman seseorang, semakin besar, maka semakin berat ujiannya. Kita bahas dulu ini. Idnada, tak kala beliau menyeru Rabbahu kepada Robnya, anni sunya aku masanya durru, menyentuhku penyakit, dan Allah Maha tahu. Ya. Ini yang disebut tawasul, ya. Salah satu bentuk tawasul adalah apa? Mengakui dosa, mengadu kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha pengasih. Arhamur rahimin itu yang maha pengasih. Jadi ini bentuk tawasul dalam bentuk mengaku keimanan, menyanjung Allah dan merendahkan diri. Jadi mengadu kepada Allah. Aku ditimpa apa? Penyakit. Bayangkan tuh seorang nabi kaya tiba-tiba miskin. Itu ujian berat sekali. Karena orang kaya nggak akan siap jadi orang miskin. Tapi orang miskin siap jadi orang sugih. Halo? Jenengan biasa mangan enak, tiba-tiba orang enak, hilang nafsu. Tapi ini biasa mangan orang enak, baru panganan enak, doyan bae. Paham nggak maksudnya? Makanya saya itu pernah menasihati anak saya, ya. Saya bilang prihatin lah gitu. Kenapa? Karena orang itu lebih siap hidup senang daripada hidup sengsara. Maka berlatihlah untuk sengsara. Berlatihlah untuk prihatin, ya. Karena kalau suatu saat kamu sukses, kamu siap. Dan suatu saat Allah mengujimu tidak sukses, kamu juga siap. Gitu. Jadi memang kalau dulu ya santri itu, dulu saya sih nggak menangi ya. Masak dewek, betul dijadwal di dapur pondok itu. Bahkan santri kadang ngurusi kebone kiai ini, ke sawah, terus ngaji. Itu. Saya waktu di Kebarongan itu masih ada santri yang nempel di tempat kiai ini. Jadi dia kerja di tempat kiainya. Jadi pulang dari belajar, dia ke sawah. Jadi makanya santri zaman dulu itu ngurus sawah tayang, perkebunan tayang. Itu zaman biyen. Lah siki klambi laundry. Mangan catering, ya wis tangi digugah, udah wis. Bukan di sini loh, bukan di sini mau, masya Allah. Mas Tabikul Khair itu mesin cuci nih orang tahu tinggal, ya. Laundry kafe sih, ya. Dapur ada gitu kan, memang tujuannya itu gitu. Jadi dulu itu memang santri betul-betul apa? Iya, prihatin. Sehingga santri zaman dulu diterjunkan ke masyarakat mandiri. Sekarang ini, saya kan ngurusi pesantren juga. Ya, saya sering jadi konsultan beberapa pesantren. Memang dalam beberapa diskusi kita, santri sekarang nggak siap. Bok nyantri 6 tahun, terjunkan ke masyarakat, orang siap. Itu, karena memang santri sekarang itu, kita juga kadang bingung, ini lulusannya mau kemana nih? Untuk kuliah lagi atau untuk siap terjun ke masyarakat. Nah itu memang serba salah, apalagi dipantau dengan pengawas, kaitannya dengan dari Kemenak atau dari Dinas Pendidikan, kurikulumnya sih dipantau semua. Jadi ya ini memang sekarang jadi susah juga itu. Lulusan pesantren kudu kepriwe. Harus kuliah maning bisa, terjun ke masyarakat bisa, angel juga. Kalau dulu itu workshop pesantren dapat workshop zaman dulu itu apa, sebuah ruangan lengkap dengan peralatan, mesin jahit, peralatan ini. Zaman siki jangankan jahit, dondomi bolong we, mendingan dijorna men, ora dijiot nang pemean. Udah santri kene lo ya, sini tuh bersih pemeane, ora tau tinggal sih, gitu. Enggak ya, padang laundry apa dicuci sendiri sih? Cuci sendiri, alhamdulillah, Masya Allah.
Ya kan udah kita setrikanya masih ada? Oh, lengkap gue di sini. Setrika ada, mesin cuci ada, dapur, kulkas, dalam. Apa jarang tinggal. Kalau dipakai itu. Ya, alhamdulillah di sini mah gitu. Malah yang di Putri itu mesin cucinya 2 di atas gitu. Karena memang bayangan kita tuh kalau perempuan lebih banyak pakaiannya. Karena lanang kan iya gitu. Iya kan? Lanang kan kelambine iya, tinggo cantolna itu kan. Baik, terus fastajabna, maka kami kabulkan lahu kepada Ayub, fakashafna. Ya, dan kami apa? Fakashafna, dan kami buka, kami singkap mabihi, apa yang ada padanya, minturin, dari penyakitnya. Jadi disembuhkan total. Wa atainahu, dan kami kembalikan kepadanya ahlahu, keluarganya. Jadi yang keluarganya dulu meninggalkannya dikembalikan lagi. Wa mithlahum ma'ahum, dan kami tambahkan yang sepertinya lagi. Ya, dalam tafsir anaknya ditambah 2 kali lipatnya. Zaman dulu itu. Jadi kalau zaman dulu itu anaknya banyak, ini tanda kesuksesan. Siki malah takoni gitu. Anaknya berapa Ustaz? 4? 4 gitu. Kayaknya tuh 2 anak papat gue kayak itu. Iya. Apalagi kalau saya salah ngomong. Anaknya berapa Ustaz? Baru 4. Baru 4? Udah 4 kali Ustaz? Oh iya ya salah. Udah. Jadi orang sekarang tuh kayaknya itu. Saya kan pernah ditegur sama kader Posyandu. Ustaz kalau ngisi pengajian jangan kayak gitu sih gitu. Kan anak 2 aja cukup lah. Saya kan cuma ngomong. Saya ngikut Pak Dorin. Ngikut Pak Dorin itu maksudnya kan dulu kan 2 anak lebih baik dulu. Nah saya ngikut komanya Pak Dorin kan 2 anak lebih baik. Ya kan kalau Pak Dorin 2 anak lebih baik gitu. Nyembok kan jenengan yang oleh ilmune. Kalau pemerintah kan 2 anak lebih baik. Lain. Pak Dorin main parafrase 2 anak lebih baik gitu. Ya nular sih, lorku ya nular, lorku barang nular. Ya. Jadi sing sebelah kulon gue papat kabeh ya. Papat kabeh kan sing buang lor. Iya, sing sebelah wetan loro. Iya. Kidul papat juga. Tuh, jadi itu ya. Kemudian rahmatan min indina, sebagai bentuk rahmat dari sisi kami, wa dzikra, dan pelajaran lil abidin, bagi orang yang benar-benar menghamba. Dalam tafsir disebutkan gini. Jadi Allah ketika menguji Nabi siapa? Daud begitu, itu karena Allah sayang sama Nabi Daud. Itu makanya kemudian ketika dia sabar, maka Allah limpahkan 2 kali lipat. Jadi ketika Allah memberi ujian pada kita nih, ya, maka tandanya Allah sayang. Loh Ustaz, itu kan bagi orang yang baik. Kalau orangnya nggak baik diuji gimana? Tetap kalau orang nggak baik diuji, kemudian dia sadar sehingga jadi baik, ya itu rahmat bukan? Rahmat. Lah siksanya di mana? Ketika diuji, orang sadar-sadar tetap dalam keburukan, itu baru siksa. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi kalau ada orang baik diuji, tambah baik gitu. Tapi kalau ada orang baik diuji, itu rahmat juga rahmat, karena masih diharapkan kesadarannya. Dan ternyata banyak buktinya. Orang-orang yang tadinya jahat diberi satu musibah jadi sadar, banyak kok. Saya pernah baca beberapa kisah nyata preman-preman itu yang jadi sadar karena ada kejadian-kejadian yang membuat dia sadar gitu. Jadi dan itu berarti rahmat kan? Rahmat bukan siksa itu. Jadi jangan merasa kalau kita lagi diuji itu, apalagi kalau kita lagi berusaha dekat sama Allah, kok ada banyak ujian, itu bukan berarti Allah menghinakan kita, bukan. Tapi justru Allah sedang memuliakan dengan cara diuji dulu. Gitu. Jadi banyak penjelasan hadis apa? Bahwa mazalal bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallahu ma'alaihi khati'atun. Itu hadis kalau nggak salah lewat Imam Ahmad. Ada di
di Arba'in di Riyadhus Shalihin itu babul sabar ya. Tidaklah seorang hamba gini, seorang mukmin laki-laki perempuan akan selalu diberi ujian, bala. Mengenai siapa? Nafsi, dirinya. Jadi dia kena wawaladihi, anak keluarganya, anak-anaknya, wa malihi dan hartanya. Jadi ujian di keluarga itu 3. Kena dirinya sendiri, keluarganya sama hartanya. Jadi siap-siap aja gitu. Jadi kalau orang kayak kita ini punya keluarga, ya ujiannya dia sendiri, keluarganya sama hartanya. Wa ma alaihi khotiatun, tapi kalau dia sabar, ujiannya itu menggugurkan dosa-dosanya sehingga nanti dia menghadap Allah sudah tidak punya kesalahan lagi. Ya, jadi dalam bahasa mudah, bagi orang yang beriman, segala musibah yang menimpanya di dunia adalah cara Allah menyegerakan dosa di akhirat, disiksanya di dunia gitu. Ya, jadi berarti musibah itu siksa apa rahmat? Ya dua-duanya. Bagi orang yang beriman, musibah itu siksa Allah di akhirat yang disegerakan di dunia. Dan mending di dunia karena di akhirat lebih berat. Tuh. Jadi kalau boleh milih, mending disiksa di dunia apa di akhirat? Ya lebih baik di dunia karena siksa di dunia tidak ada apa-apanya dibanding akhirat begitu. Jadi itu yang harus difahami. Jadi nanti menghadap Allah sudah tidak punya dosa dan kesalahan lagi. Itu yang menjadi kita optimis ya, apapun. Kalau kita lagi di jalan kebaikan kok dapat musibah, ya inilah cara Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Ya, cukup udah 7:30, ini santri mau ngaji lagi. Wah luar biasa mau santri kita ngaji ke baru ngaji maning, masya Allah luar biasa. Tadi habis puasa Senin, masya Allah luar biasa. Menunya apa Gus? Kolak, ya, kolak tambah energi. Kok ada mendoan mau? Oh ada donatur, ya udah. Alhamdulillah. Aku lupa lihat wa astagfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.